bahwa skandal pembocoran dokumen penyelidikan KPK diduga kuat dibocorkan oleh Firly Bahuri selaku Ketua KPK ini berdampak luas dan membuat berbagai pihak, bahkan masyarakat sipil, melakukan aksi di depan KPK. Dan selain melakukan aksi di depan KPK, berbagai pihak yang datang dari masyarakat sipil, baik itu mahasiswa maupun organisasi-organisasi lainnya, mendatangi Dewan Pengawas KPK untuk melaporkan tindakan pelanggaran etik dan pelanggaran perilaku yang dilakukan Saudara Firly Bahuri berkaitan dengan pembocoran dokumen penyelidikan tersebut. Selain melaporkan Saudara Firly Bahuri ke Dewan Pengawas berkaitan dengan pelanggaran etik dan pelanggaran perilaku, organisasi masyarakat dan mahasiswa juga melaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia karena pelanggaran pembocoran dokumen yang dilakukan Firly Bahuri bukan saja sekedar pelanggaran etika, tapi juga berkaitan dengan pelanggaran tindak pidana yang harus sesegera mungkin dilakukan proses hukum. Karena kalau tindakan pembocoran yang dilakukan Firly Bahuri tidak dilakukan segera proses hukum, maka skandal ini menjadi skandal yang sangat memalukan di institusi penegak hukum. Juga sekaligus sebagai peristiwa yang akan menghancurkan pemberantasan korupsi di Republik Indonesia yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Sama Speak Up. Hari ini saya ingin menganalisa isu yang sangat hot, isu yang lagi berkembang sehubungan dengan skandal pembocoran dokumen penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diduga kuat dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Untuk menganalisanya lebih jauh, saya akan membahas satu persatu. Pertama, pembocoran dokumen penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi seperti informasi yang beredar di media sosial maupun di media-media mainstream lainnya semakin memperjelas atau mengarahkan pada dugaan kuat bahwa pelaku dari pembocoran dokumen tersebut dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Lebih daripada itu sebenarnya ada hal yang sangat substansial mengenai pembocoran dokumen tersebut. Karena dokumen tersebut bukan sekedar surat perintah penyelidikan, tapi dia merupakan dokumen yang bisa diindikasi kuat bahwa dokumen tersebut adalah dokumen laporan hasil penyelidikan. Jadi bukan sekedar surat perintah penyelidikan. Oleh karena itu kalau kita melihat bahwa ini adalah dokumen laporan hasil penyelidikan, berarti segala sesuatunya yang bersifat rahasia, strategi dan lain-lain sebagainya ada di dalam dokumen tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fakta dan peristiwa dari informasi yang beredar di media-media, baik itu media sosial, WhatsApp, dan media-media lainnya, dapat disimpulkan bahwa pembocoran dokumen yang bersifat rahasia yang menyerupai laporan hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebenarnya kalau kita lihat itu ditujukan atau boleh dikatakan ada indikasi sengaja ditujukan agar pihak tengah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau dalam hal ini pihak Kementerian SDM dapat mengcounter atau mengantisipasi arah dari pemeriksaan KPK nantinya. Sekaligus pembocoran ini sebenarnya dapat berdampak merintangi proses pemeriksaan yang tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi dokumen tersebut, kalau kita lihat
ditemukan oleh tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi di ruang Kepala Biro Hukum saat melakukan penggeledahan di kantor Kementerian SDM pada Senin 27 Maret 2023. Analisa yang ketiga, jika saja benar dokumen di atas ditemukan oleh penyelidik KPK di ruang kerja Kepala Biro Hukum Kementerian SDM yang diperoleh dari Menteri SDM Arifin Tasrif dan berasal dari Firly Bahuri selaku Ketua KPK, maka dalam konteks ini, kondisi seperti itu, maka Firly sebagai Ketua KPK sudah sangat dapat diduga kuat sebagai tersangka, bukan lagi sebagai pihak yang sekedar melakukan pelanggaran etik atau pelanggaran perilaku. Dan yang lebih mengerikan lagi, jika semuanya itu benar terjadi, maka pemberantasan korupsi yang tengah dijalankan atau tengah dilakukan secara gencar dapat dijegal. Dan pemberantasan korupsi tersebut bisa dikatakan dikorupsi oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri. Analisa yang keempat, dari kronologis dan fakta-fakta yang kita sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan setidaknya ada 4 undang-undang yang dapat digunakan untuk menjerat atau menyatakan Firly Bahuri selaku Ketua KPK diduga kuat sebagai tersangka dalam kasus pembocoran dokumen tersebut. Adapun keempat undang-undang tersebut yang dapat dikenai kepada Firly Bahuri sebagai berikut. Pertama, Pasal 36 Yunto Pasal 65 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian yang kedua, Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kemudian yang ketiga, Pasal 112 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana membocorkan surat dan keterangan rahasia untuk kepentingan negara. Dan yang keempat, Pasal 54 Yunto Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kelima, ini yang menarik, pernyataan dari salah satu pimpinan KPK di berbagai media massa, yaitu Saudara Alex Marwata, yang menyatakan bahwa peristiwa pembocoran dokumen KPK memuat dan mengkonfirmasi 3 hal penting, yaitu pertama, kalau kita lihat pernyataan Saudara Alex itu implisit mengakui adanya pembocoran dokumen tersebut. Kemudian yang kedua, pernyataan Alex diduga mendistorsi fakta dan peristiwa karena yang dibocorkan ternyata bukan sekedar surat perintah penyelidikan semata, tapi adalah sebuah dokumen yang menyerupai laporan hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, dokumen ini sangat substansi, sangat penting karena memuat hal-hal strategi dan hal-hal yang berkaitan dengan penyelidikan sebuah kasus. Ketiga, kalau kita lihat pernyataan Saudara Alex yang menyatakan pembocoran itu tidak ada dampaknya, sekaligus mengkonfirmasi indikasi atau bisa diduga mengkonfirmasi indikasi keterlibatan Saudara Alex atau setidaknya menunjukkan sikap permisif Saudara Alex Marwata. Dan tindakan Saudara Alex Marwata ini dapat diduga atau dituding sebagai upaya membelokkan peristiwa
yang sesungguhnya dan sekaligus mendekonstruksi dampak luas dari tindakan pembocoran tersebut. Yang keenam, informasi yang beredar di media sosial dan media-media mainstream lainnya yang terus beredar dan berkembang telah secara terang benderang memperlihatkan kepada kita semua dan menginformasikan dan sekaligus mengkonfirmasi bahwa tindakan Alex Marwata dalam kapasitasnya sebagai salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi seperti yang diuraikan di atas juga dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran etik dan pelanggaran perilaku. Yang ketujuh atau yang terakhir, Saudara Alex Marwata sebagai salah satu pimpinan KPK dapat dikualifikasi diduga telah melakukan kejahatan bersama-sama dengan Firly Bahuri selaku Ketua KPK karena begitu aktif dan reaktif untuk membantu dan melindungi Firly dari indikasi tindak kejahatannya sehingga dapat ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan perbuatan atau setidak-tidaknya membantu melakukan kejahatan di atas. Inilah analisa tentang skandal terbesar pembocoran dokumen yang diduga dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri. Terima kasih.